Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pria bernama Arga mengalami kejadian aneh ketika langit terbelah di hadapannya. Ia melihat sesuatu yang tak seharusnya manusia lihat. Sebuah dunia di balik langit yang menyimpan rahasia besar. Semenjak itu, hidupnya berubah drastis. Langit terbelah, dan aku melihat sesuatu yang tak seharusnya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu begitu sunyi. Angin dingin berembus pelan, menyapu dedaunan kering di sepanjang jalan setapak menuju rumah Arga. Ia baru saja pulang kerja. Langkahnya sedikit gontai karena kelelahan. Langit di atasnya tampak jernih, dihiasi bintang-bintang yang berkelip tenang. Namun, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba Arga merasakan sesuatu yang aneh. Hawa di sekelilingnya berubah, seperti ada sesuatu yang merayap di balik udara. Ia berhenti melangkah dan mendongak ke langit. Saat itulah ia melihatnya. Langit, yang seharusnya luas dan tak terpecah, mulai merekah. Sebuah garis retakan muncul, membentang dari satu sisi ke sisi lain. Dari celah itu, cahaya aneh berpendar, berwarna keemasan bercampur merah darah. Jantung Arga berdegup kencang. Ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Matanya tetap terpaku ke atas, menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dari celah di langit itu, sosok-sosok raksasa muncul. Mereka tidak menyerupai manusia. Tubuh mereka bersinar seperti nyala api, dengan sayap besar yang seolah terbentuk dari cahaya. Ada yang membawa pedang, ada yang menggenggam tombak panjang berwarna hitam pekat. Mereka bertarung. Terdengar suara dentingan logam beradu, menggema di seluruh langit malam. Satu persatu sosok itu bertempur dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menebas dan menghindar dalam pertempuran yang begitu dahsyat. Arga ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kemudian, salah satu sosok itu menoleh ke arahnya. Matanya yang bersinar keemasan menatap Arga dengan tajam, seolah menyadari keberadaannya. Seolah sadar bahwa Arga telah melihat sesuatu yang tak seharusnya. Langit kembali tertutup dalam sekejap. Retakan menghilang. Suasana kembali sunyi seperti semula. Namun, Arga tahu, mulai malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Arga merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Ia tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya. Sosok-sosok raksasa yang bertarung di balik langit, suara gemuruh pertempuran, tatapan mata keemasan yang sempat tertuju padanya, semuanya terus terngiang dalam pikirannya. Namun, yang lebih buruk dari itu adalah perasaan yang terus menghantuinya. Sejak langit terbelah, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Di kantor, ia bekerja seperti biasa. Ia mencoba menenggelamkan pikirannya ke dalam tumpukan laporan dan dokumen yang harus ia selesaikan. Tetapi, setiap kali ia mengangkat kepala, ia merasa ada sosok yang berdiri di sudut ruangan. Setiap kali ia berjalan pulang melewati jalan setapak, ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Setiap kali ia menengok ke cermin di rumahnya, ia merasa melihat bayangan lain yang tidak seharusnya ada di sana. Malam itu, semuanya menjadi lebih nyata. Arga terbangun di tengah malam karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia perlahan-lahan menarik tirai dan melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia berbalik menuju tempat tidur, ia melihatnya. Sebuah bayangan berdiri di pojok kamarnya. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus seperti ranting pohon yang kering. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Arga. Arga mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia tidak bisa berteriak. Ia tidak bisa lari. Bayangan itu mendekat. Sebuah suara berbisik di telinganya, parau dan dingin. Kau telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Sekarang, mereka akan datang mencarimu. Seketika,
Tubuh Arga terlempar ke belakang. Ia jatuh ke lantai. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga dadanya terasa sesak. Saat ia membuka mata, bayangan itu telah menghilang. Namun, suara bisikan itu masih terdengar jelas di kepalanya. Arga terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh kamar, memastikan bayangan mengerikan itu benar-benar sudah pergi. Namun, perasaan gelisah tak kunjung hilang. Kata-kata yang dibisikkan sosok itu masih bergema di kepalanya. Mereka akan datang mencarimu. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Pagi itu, Arga memutuskan untuk tetap pergi bekerja. Ia berharap rutinitas akan membantunya melupakan kejadian aneh yang terus menghantuinya. Namun, bahkan sebelum ia keluar rumah, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat membuka pintu, ia menemukan sesuatu di depan rumahnya. Jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu terlalu besar, dengan bekas cakaran yang dalam di tanah. Seolah sesuatu yang bukan dari dunia ini telah berdiri di depan pintunya tadi malam. Arga melangkah mundur. Napasnya tersengal. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar. Jalanan tampak sepi, seperti biasanya. Namun, ada yang terasa aneh. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari menghilang. Angin yang bertiup terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan langkah ragu, Arga memutuskan tetap pergi ke kantor. Namun, dalam perjalanan, ia merasa seseorang atau sesuatu mengikutinya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia tidak melihat siapa-siapa. Namun, setiap kali ia melangkah lebih jauh, perasaan itu semakin kuat. Sampai akhirnya, ia mendengar suara di belakangnya. Suara napas kasar, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan jantung berdebar, Arga menoleh. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah sosok tinggi menjulang, berbalut jubah hitam yang berkibar seperti asap. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya bersinar merah menyala, sama seperti sosok yang ia lihat di kamarnya semalam. Makhluk itu berdiri diam, hanya beberapa meter darinya. Arga ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, dunia di sekeliling Arga berputar. Suara bising memenuhi telinganya. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di jalanan kota. Ia berada di tempat lain, tempat yang gelap, dan ia tidak sendirian. Arga terjatuh ke tanah yang keras dan dingin. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. 1 detik yang lalu, ia masih berada di jalanan kota. Namun sekarang, ia berada di tempat yang berbeda. Langit di atasnya gelap pekat. Tidak ada bulan atau bintang. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti suara makhluk-makhluk yang sedang meratap. Di sekelilingnya, tanah berwarna kelabu membentang luas, dipenuhi reruntuhan bangunan yang tampak seperti sisa-sisa kota yang telah lama ditinggalkan. Namun, yang paling mengerikan adalah sosok-sosok yang berdiri di kejauhan. Mereka bukan manusia. Tubuh mereka tinggi, kurus, dan berbalut kain hitam yang berkibar seperti asap. Mata mereka bersinar merah, menatap Arga tanpa berkedip. Arga mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Lalu, salah satu sosok itu mulai bergerak. Langkahnya lambat, tetapi terasa mengancam. Setiap gerakannya seperti menghisap udara di sekitarnya, menciptakan tekanan yang membuat Arga sulit bernapas. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari langit. Bukan suara manusia, tetapi suara yang begitu dalam dan menggema, seperti berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. "Mengapa kau di sini, manusia?" Arga menelan ludah. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok yang tadi bergerak kini semakin dekat. Bayangannya membesar, menutupi cahaya remang yang berasal dari langit kelabu di atas. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Arga tersentak dan menoleh. Di belakangnya, berdiri seseorang. Seorang pria berjubah putih,
Wajahnya tidak terlalu jelas karena tertutup tudung. Namun, matanya bercahaya terang, berbeda dari makhluk-makhluk lain di tempat ini. "Jangan bicara, jangan bergerak," kata pria itu dengan suara tegas. Arga tidak punya pilihan selain menurut. Sosok-sosok tinggi itu berhenti melangkah. Mereka seolah ragu, seperti tidak ingin mendekati pria berjubah putih itu. Lalu, pria itu berbisik pelan, hanya cukup untuk didengar oleh Arga. "Kau tidak seharusnya melihat langit yang terbelah. Dan sekarang, mereka menginginkanmu." Arga merasakan tubuhnya membeku. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelum ia bisa bertanya, pria itu meraih pergelangan tangannya. Dan dalam sekejap, dunia di sekeliling mereka berubah. Arga merasakan tubuhnya melayang, seperti ditarik melewati lorong panjang yang tak terlihat. Cahaya kelabu berputar di sekelilingnya, menciptakan perasaan seolah ia terhisap ke dalam pusaran tanpa ujung. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Arga jatuh terduduk di atas lantai batu yang dingin. Napasnya memburu, tubuhnya masih gemetar. Ia mengangkat wajah dan melihat sekeliling. Tempat ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada tanah kelabu atau reruntuhan bangunan. Ia kini berada di dalam sebuah ruangan luas. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang bersinar samar. Cahaya keemasan berkelip dari lentera-lentera yang tergantung di langit-langit tinggi. Di depan Arga, berdiri pria berjubah putih yang tadi menyelamatkannya. Wajahnya kini lebih jelas, menampilkan sosok yang terlihat seperti manusia biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya. Tatapan pria itu seakan menembus pikiran Arga, membaca ketakutan dan kebingungannya. "Di mana aku?" tanya Arga dengan suara serak. Pria itu menghela napas pelan, lalu berkata, "Kau berada di batas antara dua dimensi." Arga mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pria itu berjalan mendekat, lalu berdiri di hadapan Arga. "Dunia yang kau kenal bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Ada dimensi lain, yang tersembunyi di balik tirai realitas." Arga menggeleng, mencoba mencerna kata-kata itu. "Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi padaku? Apa yang kulihat di langit malam itu?" Pria itu menatapnya dalam-dalam, sebelum menjawab dengan suara pelan. "Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat oleh manusia." Arga merasakan jantungnya berdebar. Itu bukan fenomena alam biasa. Arga, langit terbelah karena perang antara makhluk dari dimensi lain. Makhluk yang lebih tua dari waktu, lebih besar dari yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Arga menelan ludah. "Makhluk seperti apa?" Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Mereka disebut para penghuni kegelapan. Dan saat kau melihat mereka, mereka juga melihatmu." Darah Arga seolah membeku di nadinya. "Mereka mencariku." Pria itu mengangguk pelan. "Sejak malam itu, mereka telah menandaimu. Kau bukan lagi bagian dari dunia manusia sepenuhnya. Kau sekarang adalah anomali, dan mereka ingin menghapus keberadaanmu sebelum kau mengetahui terlalu banyak." Arga merasakan kepanikan menyergapnya. "Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melihat langit yang terbelah. Itu bukan salahku." "Tidak ada yang kebetulan, Arga," pria itu berkata dengan tenang. "Mungkin kau mengira hanya sekadar melihatnya. Tapi bagi mereka, kau adalah ancaman. Kau telah menyentuh sesuatu yang melampaui batas manusia." Arga terdiam. Napasnya berat. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Pria itu menatapnya dengan tajam. "Hanya ada dua pilihan. Kau bisa terus bersembunyi, hidup dalam ketakutan, dan menunggu saat mereka menemukannya atau..." Arga menelan ludah. "Atau apa? Atau kau bisa melawan mereka." Ruangan tiba-tiba terasa lebih gelap. Simbol-simbol di dinding bergetar, seolah merespon sesuatu yang tak terlihat. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara lain. Suara yang dalam, menggelegar, dan memenuhi seluruh ruangan. "Kami telah menemukanmu, manusia." Suaranya bergema di seluruh ruangan, mengguncang setiap dinding.
Arga merasakan tekanan luar biasa menghantam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kami telah menemukanmu, manusia. Pria berjubah putih yang berdiri di sampingnya langsung bergerak cepat. Ia mengangkat tangannya, dan seketika simbol-simbol di dinding menyala lebih terang, menciptakan lapisan cahaya yang mengelilingi mereka. Namun, suara itu hanya tertawa pelan. Kau pikir perlindungan itu bisa menghentikan kami? Arga menoleh ke pria itu, matanya penuh ketakutan. Apa itu? Apa mereka ada di sini? Pria berjubah putih menggenggam sebuah benda kecil berbentuk kristal dari dalam jubahnya. Ia meremasnya hingga pecah, dan seketika, udara di sekitar mereka bergetar. Dengar aku, Arga, tidak ada waktu lagi. Mereka sudah menembus batas dimensi ini. Kita harus pergi sekarang. Arga masih berusaha memahami situasi ketika tiba-tiba ruangan mulai retak. Celah-celah gelap terbuka di udara, menganga seperti lubang tanpa dasar. Dari celah itu, tangan-tangan hitam yang kurus dan memanjang merayap keluar. Jemarinya seperti cakar, meronta-ronta, seakan mencari sesuatu untuk dicengkeram. Dan mereka semua mengarah ke Arga. Arga terhuyung mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ketakutan menjalari tubuhnya. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, tetapi kakinya terasa terpaku ke lantai. Pria berjubah putih bergerak cepat. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan simbol bercahaya di udara, membentuk lingkaran yang bersinar terang. Arga, masuk ke dalam lingkaran ini. Arga ragu sejenak, tetapi ketika salah satu tangan hitam hampir menyentuh bahunya, ia melompat masuk tanpa berpikir dua kali. Begitu kakinya menyentuh lantai di dalam lingkaran itu, cahaya terang meledak dari bawahnya. Ruangan bergetar hebat. Teriakan dari makhluk-makhluk di kegelapan menggema saat tangan-tangan mereka terbakar oleh cahaya tersebut. Namun, sebelum Arga bisa merasa lega, suara berat itu terdengar lagi. Kau pikir bisa lari dari kami, manusia? Kau telah melihat apa yang tak seharusnya terlihat. Kau milik kami sekarang. Dalam sekejap, sesuatu menerobos masuk ke dalam ruangan. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia. Tubuhnya seperti bayangan pekat yang bergerak dengan sendirinya. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan di sekelilingnya, udara bergetar seolah realitas itu sendiri menolaknya. Arga bisa merasakan kehadirannya menekan setiap saraf di tubuhnya. Pria berjubah putih berbisik cepat, menggambar simbol lain di udara. Aku bisa membawa kita keluar, tapi ini hanya akan memberimu sedikit waktu. Kau harus membuat pilihan, Arga. Arga hampir tidak bisa berpikir jernih. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Mereka menginginkanmu karena kau sekarang adalah bagian dari dunia mereka. Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus memilih. Tetap menjadi manusia biasa dan bersembunyi selamanya, atau menerima takdirmu dan melawan mereka. Arga menelan ludah. Lawan mereka? Makhluk-makhluk mengerikan ini? Pilihan itu terdengar mustahil. Namun, sebelum Arga bisa menjawab, sosok hitam raksasa itu bergerak maju. Tangannya yang panjang dan menyeramkan mengarah langsung ke Arga. Dan seketika, semuanya menjadi gelap. Arga tak bisa merasakan tubuhnya. Ia seperti melayang dalam kehampaan, terjebak di antara dunia yang nyata dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara berbisik di sekelilingnya. Kau telah melihat kami. Kau bukan lagi milik duniamu. Bergabunglah dengan kami. Bisikan-bisikan itu menusuk langsung ke pikirannya. Arga ingin menutup telinga, tapi ia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya. Suara-suara itu bukan hanya terdengar, tapi juga terasa, menghantam kesadarannya seperti ombak yang tak henti-hentinya menerjang. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok bayangan. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa. Mata merahnya bersinar seperti bara api yang membara. Ia tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bentuk kabur seperti kabut hitam yang terus bergerak. Arga! Suara itu bukan sekadar panggilan. Itu adalah suara yang menggema langsung di dalam pikirannya, seakan mengacak-acak setiap sudut jiwanya. Kau milik kami sekarang.
Arga ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya tetap tak bisa bergerak. Lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya dari dalam kegelapan. Cahaya kecil muncul di kejauhan, perlahan semakin besar. Dan seketika, Arga merasakan tubuhnya kembali. Ia terjatuh dengan keras di atas lantai batu. Napasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Pria berjubah putih berdiri di dekatnya. Wajahnya penuh ketegangan. "Kau hampir jatuh ke dalam kendali mereka," katanya dengan suara rendah. Arga masih terengah-engah. "Apa yang barusan terjadi? Aku merasa seperti mereka ada di dalam kepalamu," potong pria itu. Arga mengangguk pelan. "Itulah cara mereka bekerja," lanjutnya. "Mereka tidak hanya menyerang fisik, tapi juga pikiran dan jiwa. Jika kau terlalu lama berada di dimensi mereka, kau akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri." Arga memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. "Tapi bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak tahu siapa mereka." Pria itu menatapnya tajam. "Itu karena kau tidak seharusnya tahu. Dunia ini memiliki batasan yang diciptakan agar manusia tetap berada dalam realitasnya. Tapi kau telah melewati batas itu. Kau telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat." Arga merasa tubuhnya masih bergetar. Ia mengingat malam ketika langit terbelah, malam ketika ia pertama kali melihat mereka. Jadi tidak ada jalan keluar. Suaranya nyaris berbisik. Pria itu terdiam sesaat, lalu berkata, "Ada satu cara, tapi kau harus membuat pilihan." Arga menelan ludah. "Pilihan apa?" Pria itu berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapannya. "Kau bisa tetap menjadi manusia biasa, tapi mereka tidak akan berhenti memburumu. Mereka akan terus mencari celah, terus menembus dimensi ini untuk mengambilmu." Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. "Atau, kau bisa menerima takdirmu. Kau bisa melawan mereka." Arga terdiam. "Lawan mereka? Bagaimana caranya?" Pria itu menyentuh lantai, dan tiba-tiba, lingkaran bercahaya muncul di sekeliling mereka. Di dalam lingkaran itu, muncul lambang-lambang aneh yang terus berputar, bersinar dengan warna keemasan. "Ada orang-orang seperti aku, mereka yang telah melampaui batas manusia dan berdiri di antara dua dunia ini. Kami melindungi dunia dari kegelapan yang tak terlihat." Arga menatap lingkaran itu dengan perasaan campur aduk. "Apa kau ingin menjadi salah satu dari kami, Arga?" Dadanya terasa sesak. Ini bukan pilihan yang mudah. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tak ingin terus diburu oleh kegelapan. Ia ingin bertahan. Arga mengepalkan tangannya. Aku akan melawan." Pria berjubah putih tersenyum tipis. "Kalau begitu, bersiaplah. Perjalananmu baru saja dimulai." Dan sebelum Arga sempat mengatakan apa-apa lagi, cahaya dari lingkaran itu menyelimutinya. Dunia di sekelilingnya bergetar, dan segalanya berubah. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Arga. Ia merasa tubuhnya melayang, tersedot ke dalam pusaran energi yang tak bisa ia kendalikan. Sensasi itu seperti ditarik melewati celah di antara dunia yang berbeda. Lalu, dalam sekejap, semuanya berhenti. Arga jatuh berlutut di atas lantai dingin yang berkilauan seperti cermin. Saat ia mengangkat kepalanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Langit di atasnya berwarna ungu tua, berkelap-kelip seperti lautan bintang yang hidup. Di sekelilingnya berdiri menara-menara batu dengan simbol-simbol aneh yang bersinar samar. Udara di tempat ini terasa berat, seakan dipenuhi oleh energi yang tak terlihat. Seseorang berdiri di depannya. Pria berjubah putih itu kini tampak berbeda. Jubahnya berpendar dengan cahaya lembut, dan matanya memancarkan sinar yang mengintimidasi namun penuh kebijaksanaan. "Selamat datang di antara dua dunia, Arga." Arga berdiri perlahan, masih mencoba memahami di mana ia berada. Apa ini? Apakah ini dunia mereka? Pria itu menggeleng. Bukan, ini adalah ambang batas. Tempat di mana batas realitas menjadi tipis,
tempat di mana orang-orang sepertiku dilatih. Arga mengedarkan pandangan. Ia melihat sosok-sosok lain berdiri di kejauhan, sebagian besar mengenakan pakaian seperti pria itu. Beberapa sedang membaca kitab-kitab bersinar, sementara yang lain berlatih di bawah sinar simbol raksasa yang terukir di langit. "Siapa mereka?" tanya Arga. "Mereka yang telah memilih jalan ini sebelum dirimu. Mereka yang berani melawan kegelapan dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia bayangan." Arga menelan ludah. Ini semua masih sulit untuk diterima. "Jadi, bagaimana caranya aku bisa melawan mereka?" Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebuah simbol bercahaya muncul di udara. Lambang itu berputar perlahan, mengeluarkan energi yang terasa hangat sekaligus kuat. Setiap manusia yang melewati batas ini memiliki potensi tersembunyi. Kau hanya perlu menemukannya. Arga menatap simbol itu dengan ragu. Aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan seperti itu." "Kau tak perlu tahu. Kau hanya perlu merasakannya." Pria itu lalu menarik pedang kecil dari balik jubahnya. Pedang itu terbuat dari cahaya murni, berkilauan seolah bukan benda fisik. Ia melangkah maju dan menyodorkan pedang itu kepada Arga. "Sentuhlah." Arga ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengulurkan tangannya. Begitu ujung jarinya menyentuh pedang itu, sesuatu meledak di dalam pikirannya. Gambar-gambar berkelebat cepat, langit yang terbelah, makhluk-makhluk mengerikan yang mengintai dalam bayangan, suara bisikan yang menggema di seluruh kepalanya. Dan di tengah-tengah semuanya, ia melihat sosoknya sendiri. Namun, berbeda. Ia melihat dirinya mengenakan jubah yang sama dengan pria itu, berdiri di antara cahaya dan kegelapan, menghadapi sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Lalu, semuanya kembali ke realitas. Arga terengah-engah, melepaskan pedang itu. Cahaya dari pedang tersebut meredup perlahan, lalu menghilang. "Apa yang baru saja terjadi?" "Kau telah melihat sekilas takdirmu." Arga memandang tangannya. Ia masih bisa merasakan jejak energi dari pedang itu di kulitnya, seperti bara api yang membara pelan. "Kau punya kekuatan, Arga," lanjut pria itu. "Tapi untuk menggunakannya, kau harus mengendalikan dirimu terlebih dahulu. Pikiranmu, jiwamu, dan ketakutanmu." Arga menarik napas dalam. Ia tidak yakin apakah ia bisa. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali. Dunia lama yang ia kenal sudah tidak sama lagi. Ia sudah melangkah melewati batas yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Dan kini, ia harus siap menghadapi apapun yang menanti di depannya. Arga berdiri di tengah pusaran energi yang berpendar redup, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya masih terasa bergetar setelah menyentuh pedang cahaya itu. Seolah sesuatu yang terkunci dalam dirinya selama ini kini mulai terbuka perlahan. Pria berjubah putih itu masih menatapnya, seakan menunggu sesuatu. "Apa yang kau lihat?" tanyanya. Arga menelan ludah. Aku melihat diriku sendiri. Tapi berbeda. Aku memakai jubah seperti milikmu. Dan aku berhadapan dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap." Pria itu mengangguk, seolah sudah menduganya. Itu bukan sekadar penglihatan. Itu adalah kemungkinan masa depanmu. Arga terdiam. Masa depan? Apakah itu berarti ia memang ditakdirkan untuk terlibat dalam semua ini? Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Sosok lain muncul dari kegelapan, mengenakan jubah serupa. Namun wajahnya berbeda, lebih keras, penuh dengan bekas luka yang terlihat samar di bawah cahaya redup. Ia berhenti beberapa langkah di depan Arga, lalu menatapnya dengan tajam. "Jadi, ini anak yang kau bawa?" Suaranya dingin dan berat. Pria berjubah putih mengangguk. "Benar. Dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tak bisa dilihat oleh manusia biasa." Orang itu menyipitkan matanya. "Dan kau berpikir dia cukup kuat untuk bertahan?" Arga mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa orang itu meremehkannya. "Aku tidak tahu seberapa kuat diriku," kata Arga dengan suara mantap.
Tapi aku tidak akan mundur. Orang itu menyeringai. Kalau begitu, buktikan. Sebelum Arga sempat merespons, pria itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, bayangan di sekeliling mereka mulai bergerak, berkumpul menjadi sosok-sosok hitam yang tidak berbentuk. Mata Arga melebar. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak cepat ke arahnya, berputar mengelilinginya seperti kabut hidup. Ia bisa merasakan kehadiran mereka, dingin, menekan, penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Hadapi mereka, kata pria itu datar. Jika kau ingin bertahan di dunia ini, kau harus belajar melawan kegelapan. Arga merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tak punya senjata, tak punya perlindungan. Namun di dalam dadanya, sesuatu mulai membara. Tiba-tiba, ia teringat pedang cahaya yang tadi disentuhnya. Jika ia benar-benar memiliki kekuatan, maka sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Arga menutup matanya sejenak, mencoba mengingat kembali perasaan saat ia menyentuh pedang itu. Keheningan, cahaya, keberanian. Lalu, ia membuka matanya, dan di tangannya, cahaya mulai terbentuk. Cahaya itu mulai terbentuk di telapak tangan Arga, berpendar seperti bara api yang baru saja ditiup angin. Hangat, namun juga liar. Cahaya itu berdenyut mengikuti detak jantungnya, semakin terang saat ia fokus pada perasaan yang membakar dalam dirinya. Bayangan-bayangan yang mengelilinginya bergerak semakin dekat. Bentuk mereka berubah. Dari kabut tak berbentuk menjadi sosok-sosok tinggi dengan mata merah menyala. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang bukan berasal dari tenggorokan manusia. Arga menelan ludah. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk ini bukan sekadar ilusi. Mereka nyata, dan mereka siap untuk menyerangnya. Pria berwajah keras yang tadi menciptakan makhluk-makhluk itu menatapnya dengan dingin. Jika kau tidak bisa menyalakan cahayamu, mereka akan menelanimu. Arga mengeraskan rahangnya. Ia tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Ia mengingat kembali perasaan saat menyentuh pedang cahaya tadi. Keberanian, kekuatan, dan tekad yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ia mencoba mengarahkan perasaan itu ke dalam tangannya, ke dalam cahaya yang mulai muncul. Dan tiba-tiba, boom! Cahaya itu meledak, menyebar dalam bentuk kilatan putih keemasan. Bayangan-bayangan itu terhuyung mundur, mengeluarkan suara raungan yang menyakitkan. Arga terkejut. Ia benar-benar bisa melakukannya. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, salah satu bayangan menyerangnya dari samping. Makhluk itu bergerak cepat. Cakarnya yang tajam meluncur ke arah wajah Arga. Refleksnya bekerja lebih cepat daripada pikirannya. Arga mengangkat tangannya, dan seolah dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat, cahaya dari telapak tangannya berubah bentuk menjadi bilah panjang. Pedang cahaya itu muncul kembali. Dengan gerakan spontan, Arga mengayunkannya. Pedang itu menebas bayangan tersebut, dan dalam sekejap, makhluk itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan hitam yang menghilang di udara. Arga terengah-engah. Ia berhasil. Namun, masih ada lebih banyak bayangan yang tersisa. Pria berwajah keras itu menyeringai. Menarik, tapi satu tidak cukup. Habisi mereka semua. Arga menggenggam pedangnya lebih erat. Cahaya dari bilah itu terasa seperti perpanjangan dari dirinya sendiri. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan menghadapi makhluk-makhluk yang tersisa. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang membuktikan bahwa ia pantas berada di sini. Dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Arga melangkah maju dengan pedang cahaya di tangannya. Tubuhnya terasa lebih ringan meski jantungnya berdegup kencang. Bayangan-bayangan itu melingkar di sekelilingnya, bergerak liar seakan mencari celah untuk menyerang. Namun, kali ini Arga tidak gentar. Ia mengayunkan pedangnya, dan dengan setiap tebasan, bayangan-bayangan itu menghilang dalam kilatan cahaya. Satu persatu, mereka lenyap, seolah tak pernah ada. Pria berwajah keras yang mengawasinya menyipitkan mata. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun sorot matanya berubah. Ada ketertarikan yang sebelumnya tidak ada. Arga melangkah lebih cepat, melawan insting ketakutannya, hingga akhirnya hanya tersisa satu bayangan terakhir.
Makhluk itu lebih besar dari yang lain. Matanya bersinar merah pekat, dan dari tubuhnya keluar aura hitam yang begitu pekat hingga terasa seperti racun di udara. Makhluk itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Arga hampir tidak sempat bereaksi. Namun, sesuatu dalam dirinya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Dalam sepersekian detik, ia melompat ke samping, menghindari serangan itu, lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Cahaya dari pedangnya berkobar semakin terang, seakan merespons tekad yang membara dalam dirinya. Dengan satu ayunan tegas, ia menebas makhluk itu dari atas ke bawah. Ledakan cahaya memenuhi ruangan, dan dalam sekejap, semua bayangan lenyap. Keheningan menyelimuti tempat itu. Arga berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah-engah. Lalu, suara tepukan pelan terdengar. Pria berwajah keras itu menepuk tangan, meskipun ekspresinya tetap dingin. "Tidak buruk," katanya, "tapi kau masih jauh dari siap." Arga menatapnya, bingung. "Apa maksudmu? Aku sudah mengalahkan mereka semua." Pria itu mendekat, menatap lurus ke mata Arga. "Yang baru saja kau lawan hanyalah bayangan dari kegelapan yang lebih besar. Jika kau pikir ini adalah ujian terakhir, kau salah besar." Arga menggenggam pedangnya lebih erat. "Jadi apa selanjutnya?" Pria itu tersenyum tipis, lalu melangkah mundur. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Dinding-dinding di sekeliling mereka memudar, berubah menjadi gerbang besar yang tertutup rapat. Simbol-simbol aneh berpendar di permukaannya, mengeluarkan cahaya samar. Pria berjubah putih yang diam sejak tadi akhirnya berbicara. "Di balik gerbang ini adalah kebenaran yang kau cari, Arga." Arga menoleh ke arahnya. "Kebenaran apa?" Pria itu tersenyum samar. "Dunia ini jauh lebih luas dari yang kau bayangkan. Dan kau bukan satu-satunya yang terlibat dalam takdir ini." Arga menatap gerbang itu dengan campuran rasa penasaran dan kegelisahan. Sesuatu menunggunya di sana. Sesuatu yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Dan dengan satu sentuhan, gerbang itu mulai terbuka. Gerbang itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di seluruh ruangan. Cahaya keemasan menyembur keluar, begitu terang hingga Arga harus menyipitkan matanya. Saat cahaya itu mereda, ia bisa melihat apa yang ada di baliknya. Sebuah dunia lain. Langit di atasnya berwarna keperakan, seperti cermin yang memantulkan cahaya tanpa henti. Kota-kota melayang di kejauhan, tersambung oleh jembatan-jembatan cahaya yang membentang di udara. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi tampak dibuat dari bahan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seperti kristal yang berkilauan, namun tetap terlihat kokoh. Arga menelan ludah. "Apa ini?" Pria berjubah putih yang berdiri di sampingnya berkata dengan tenang, "Ini adalah dunia yang tersembunyi dari manusia biasa. Dunia di mana para penjaga cahaya tinggal." Arga berbalik menatapnya. "Penjaga cahaya?" Pria itu mengangguk. "Orang-orang yang memiliki kemampuan sepertimu, Arga. Mereka yang mampu mengendalikan cahaya untuk melawan kegelapan yang berusaha menghancurkan keseimbangan dunia." Arga masih berusaha mencerna kata-kata itu. "Jadi, aku salah satu dari mereka?" Pria itu tersenyum samar. "Bukan. Belum. Tapi kau bisa menjadi salah satu dari mereka, jika kau mampu melewati ujian terakhir." Seketika, Arga merasa ada sesuatu yang mengikat perutnya. Ia sudah melewati banyak hal. Bayangan-bayangan itu, pedang cahaya, gerbang misterius. Dan sekarang, masih ada ujian lain? "Ujian seperti apa?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Ujian yang akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Sebelum Arga bisa bertanya lebih lanjut, tanah di bawahnya mulai berubah. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar kakinya, lalu perlahan membawanya ke atas, seperti tarikan gravitasi yang terbalik. Apa yang terjadi? Arga mencoba bergerak, tapi tubuhnya seakan terkunci di dalam arus cahaya. Pria berjubah putih hanya menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Jangan takut, Arga.
Yang akan kau lihat berikutnya adalah jawaban yang selama ini kau cari. Dan dalam sekejap, semuanya berubah. Arga merasakan tubuhnya melesat melewati ruang dan waktu. Cahaya di sekelilingnya berputar begitu cepat hingga ia merasa seperti akan terpecah. Namun, ketika semuanya berhenti, ia menemukan dirinya berdiri di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah padang luas, dengan langit yang terbelah di atasnya. Dan di depannya, sosok yang begitu familiar berdiri menatapnya. Sosok yang seharusnya sudah lama tiada. Arga membeku. Tidak, ini tidak mungkin. Sosok itu tersenyum. Arga, sudah lama sekali. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Karena yang berdiri di hadapannya sekarang adalah ayahnya, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Arga tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Sosok di hadapannya, pria yang tersenyum lembut itu, adalah ayahnya. Ayah yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Ini tidak masuk akal. Ayah? Suara Arga bergetar. Pria itu mengangguk. Langkahnya mendekat perlahan. Ya, Arga, aku di sini. Arga mundur satu langkah. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa di tenggorokannya. Tapi, ini tidak mungkin. Ayah sudah meninggal. Aku melihatnya sendiri. Aku. Apa kau benar-benar yakin? Potong pria itu. Suaranya lembut. Namun ada sesuatu yang aneh dalam nadanya. Arga terdiam. Keraguan mulai merayapi pikirannya. Tidak, ini pasti ilusi. Aku tidak bisa mempercayaimu, katanya akhirnya. Pria itu hanya tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. Jika kau tidak percaya, kenapa tidak kau coba sendiri? Arga menatap tangan itu dengan hati-hati. Dalam kepalanya, alarm bahaya berbunyi keras. Ini tidak benar. Tidak mungkin ayahnya kembali. Tidak seperti ini. Tapi, jika ini benar-benar ayahnya, tiba-tiba, ingatan masa kecilnya melintas di benaknya. Seorang pria dengan mata teduh yang selalu menyambutnya pulang. Suara hangat yang membacakan cerita sebelum tidur. Tangan yang kuat, namun lembut saat menggenggam tangannya. Keraguan itu bertambah besar. Aku tahu kau ragu, nak. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Tapi aku bisa menjelaskan semuanya. Kau hanya perlu percaya padaku. Arga mengepalkan tangannya. Ia harus memutuskan. Sesuatu di dalam dirinya berteriak agar ia tidak terjebak dalam tipu daya ini. Namun di saat yang sama, keinginan untuk percaya begitu kuat. Dengan perlahan, ia mengangkat tangannya. Hanya tinggal beberapa inci lagi sebelum ia menyentuh tangan pria itu. Dan tiba-tiba, sebuah suara lain bergema di udara. Jangan sentuh dia. Arga tersentak. Seketika, atmosfer di sekitarnya berubah. Langit yang tadinya terbelah kini bergetar hebat. Dan padang luas di sekitarnya mulai retak, seakan hendak runtuh. Arga menoleh ke arah suara itu. Dan di kejauhan, seseorang berlari ke arahnya. Seorang gadis dengan jubah putih yang berkibar tertiup angin. Mata gadis itu penuh ketegasan. Arga, itu bukan ayahmu. Pria di depannya langsung berubah. Ekspresinya yang hangat memudar, digantikan oleh seringai mengerikan. Sayang sekali, desisnya. Dan dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah, menjadi sesuatu yang jauh dari manusia. Wajahnya memanjang, kulitnya menghitam, dan matanya menyala merah darah. Arga tersentak mundur. Ini bukan ayahnya. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengerikan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah. Kau hampir saja terjebak, Arga. Tapi sepertinya aku harus menggunakan cara lain. Arga mengangkat pedangnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Gadis berjubah putih kini berdiri di sampingnya. Napasnya memburu. Kau baik-baik saja? Arga menoleh padanya. Siapa kau? Gadis itu tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada makhluk di depan mereka. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Katanya cepat. Kita harus menghancurkannya sekarang, sebelum semuanya terlambat.
Makhluk itu terkekeh. Suaranya bergaung menakutkan. Kalian bisa mencoba. Dan seketika, ia menyerang. Arga dan gadis itu bergerak bersamaan. Pedang dan cahaya bertabrakan dalam ledakan yang mengguncang dunia di sekitar mereka. Pertarungan telah dimulai. Arga menggenggam pedangnya erat. Jantungnya berdegup kencang saat makhluk mengerikan di depannya melesat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Gadis berjubah putih di sampingnya bergerak lebih dulu. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya, dan seketika cahaya keemasan melesat dari telapak tangannya, menghantam makhluk itu. Bra! Ledakan cahaya terjadi, melemparkan makhluk itu ke belakang. Tapi hanya dalam hitungan detik, ia kembali berdiri. Mata merahnya menyala lebih terang. Arga menelan ludah. Serangan itu seharusnya cukup kuat untuk menghancurkan apapun. Tapi makhluk ini masih berdiri. Arga, jangan diam saja, seru gadis itu. Arga tersentak. Ia mengangkat pedangnya, lalu berlari ke depan. Dengan ayunan kuat, ia menebas ke arah makhluk itu. Srek! Pedangnya menembus kulit hitam pekat makhluk itu. Tetapi yang terjadi selanjutnya membuat Arga terkejut. Daging makhluk itu langsung menyatu kembali. Tidak mungkin, gumamnya. Makhluk itu tertawa. Suaranya bergema seperti gema dari dunia lain. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan itu? Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, muncul bayangan hitam pekat yang bergerak seperti asap, lalu melesat ke arah Arga. Arga mencoba menghindar, tapi bayangan itu lebih cepat. Buk! Bayangan itu menghantam dadanya, membuatnya terlempar jauh. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, membuatnya kesulitan bernapas. Gadis berjubah putih langsung bergerak. Ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan penghalang cahaya untuk melindungi Arga. Makhluk itu menggeram. Kalian hanya menunda yang tak terelakkan. Gadis itu berbalik ke arah Arga yang masih kesulitan berdiri. Kita tidak bisa mengalahkannya dengan cara biasa. Arga meringis. Lalu, bagaimana caranya? Gadis itu menatapnya dalam-dalam. Hanya ada satu cara. Kau harus menggunakan kekuatan cahaya di dalam dirimu. Arga mengerutkan kening. Tapi aku tidak ada waktu untuk ragu. Gadis itu berteriak. Percayalah pada dirimu sendiri. Arga menatap gadis itu. Lalu ia menatap pedangnya. Bayangan hitam mulai berkumpul di sekeliling mereka. Makhluk itu mengangkat tangannya, bersiap mengakhiri semuanya dengan satu serangan terakhir. Arga menarik napas dalam. Ia menutup matanya. Dan saat ia membukanya kembali, cahaya mulai menyelimuti tubuhnya. Pedangnya berkilauan, lebih terang dari sebelumnya. Ia bisa merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya. Makhluk itu tampak ragu sejenak, tapi kemudian menggeram dan menyerang lebih dulu. Namun kali ini, Arga siap. Dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, ia bergerak ke depan. Dan dalam satu tebasan, pedangnya menembus makhluk itu. Cahaya meledak dari luka itu, menyebar ke seluruh tubuh makhluk tersebut. Makhluk itu mengeluarkan jeritan panjang. Tubuhnya mulai retak dan hancur menjadi serpihan cahaya gelap yang menghilang di udara. Arga terengah-engah. Ia melihat sekeliling. Dunia yang tadinya bergetar kini mulai tenang. Gadis berjubah putih tersenyum tipis. Kau berhasil. Arga menatap tangannya yang masih berpendar cahaya. Ia baru menyadari sesuatu. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Arga berdiri di tengah kehancuran. Napasnya memburu. Cahaya yang tadi menyelimuti tubuhnya perlahan meredup, meninggalkan rasa hangat yang aneh di dadanya. Gadis berjubah putih mendekatinya. Matanya menatapnya penuh arti. Sekarang kau mengerti, bukan? Arga menatap tangannya sendiri. Masih gemetar setelah pertarungan tadi. Apa yang baru saja terjadi? Gadis itu menghela napas. Kau telah membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Arga menggeleng. Aku tidak mengerti. Apa maksud semua ini? Siapa sebenarnya kau? Dan apa makhluk itu tadi? Gadis itu tersenyum tipis.
lalu menatap langit yang perlahan kembali ke bentuknya semula. Celah terbelah yang menganga kini menutup perlahan. Makhluk itu adalah bagian dari kegelapan yang berusaha masuk ke dunia ini. Dan kau, Arga, kau adalah orang yang terpilih untuk menghentikannya. Arga menatapnya tak percaya. Terpilih? Aku hanya manusia biasa. Gadis itu menggeleng. Kau mungkin mengira begitu. Tapi sejak awal kau bukan manusia biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Arga menelan ludah. Kata-kata itu terasa begitu asing. Tetapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seolah ada bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi dan baru saja terbangun. Tapi, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Gadis itu tersenyum lembut. Karena langit memilihmu. Arga mengerutkan kening. Gadis itu menatapnya dalam-dalam. Saat langit terbelah, hanya mereka yang memiliki cahaya di dalam hatinya yang bisa melihat kebenaran. Kau telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Dan itu berarti kau telah melewati batas antara dunia ini dan dunia yang lebih besar. Arga merasa kepalanya berputar. Semua ini terlalu banyak untuk dicerna. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, gadis itu melangkah mundur. Waktuku sudah habis, katanya pelan. Arga terkejut. Apa maksudmu? Kau mau pergi kemana? Gadis itu tersenyum. Aku hanyalah penjaga gerbang. Tugasku adalah memastikan kau menyadari siapa dirimu. Sekarang, semuanya tergantung padamu. Perlahan, tubuh gadis itu mulai bersinar, berubah menjadi cahaya yang berterbangan seperti butiran debu di udara. Arga mencoba menggapainya, tetapi hanya udara kosong yang ia sentuh. Apa aku akan bertemu denganmu lagi? Tanya Arga, suaranya hampir berbisik. Cahaya terakhir dari gadis itu berpendar lembut. Jika takdir menghendakinya. Dan kemudian, ia menghilang. Arga berdiri di sana, sendirian di tengah tanah yang mulai kembali tenang. Langit di atasnya sudah tertutup sepenuhnya, seolah tidak pernah terbelah sebelumnya. Ia menarik napas panjang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setiap kejadian dalam hidup bisa jadi adalah cara Allah menunjukkan kepada kita kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Terkadang, kita merasa biasa saja, lemah, atau tidak berdaya. Tetapi Allah telah menciptakan kita dengan tujuan dan peran yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq 23. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya yang bisa membimbing kita kembali. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar bisa terus mendapatkan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.